Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewandra Ramadan dengan NIM A11-2021-13307 di kelompok 4301. Kali ini saya akan mencoba mengerjakan kuis soal dari Bapak. Ya, yang pertama akan saya coba konfigurasikan adalah R1. Eh, di sini saya sudah menyiapkan untuk setiap konfigurasi, yakni R1, R2, R3, dan R pusat. Yang pertama saya akan membuka R1 dan menjelaskannya. Seperti yang terlihat, yang pertama-tama dilakukan adalah gunakan hostname sesuai dengan nama router yang diberikan, yakni hostname yang diberikan pada R1 yakni R1 dan atur hostname-nya sesuai R1. Lanjut, kita akan ke sambungan gigabit 01. Gigabit 01 ini adalah nyambung ke S1 ini. Sebaiknya kita periksa saja. Ya, gigabit 01 sambung ke S1. Eh, dikarenakan scroll dulu ke atas. Dikarenakan untuk setiap LAN diminta untuk menggunakan alamat IP tertinggi pada subnet tersebut, maka alamat IP R1 harusnya 192.168.100.0 dan bila yang tertinggi adalah 254 dengan subnet mask /24 yakni 255.255.255 dan titik 0, dan kita masukkan no shutdown. Lanjut ke gigabit 00 yakni sambung ke sentral, maka yang akan kita gunakan IP-nya adalah ini. Karena ini adalah untuk sentral, maka R1 kita akan menggunakan 10.1. Begitu juga dengan R2 maka 10.2 dan R3 maka 10.3. Lanjut ke serial 000 yakni yang tersambung ke pusat. Kita cek lagi serial 00. Oke, sudah pasti ke pusat. Kita akan menggunakan IP address yakni 172.16.11.2. Di sini dapat kita baca pada koneksi WAN R pusat akan menggunakan alamat terendah pada subnet tersebut. Dikarenakan hanya point to point, yakni R1 dengan pusat, maka R1 akan menggunakan R 172.16.11.1 dan untuk R1 akan menggunakan 172.16.11.2, yakni lanjutan dari WAN pusat dengan subnet mask /30 yakni 252. Lanjut berikutnya, ini exit dulu, dan seperti terlihat di perintah sini pada router dengan menggunakan proses ID yakni 100. Karena itulah router OSPF adalah 100. Dan pada R1 dapat kita lihat menggunakan router ID yakni 3.3.3.3 dan passive interface 01 yakni dari R1 ke S1. Auto cost reference bandwidth 10.000. Kenapa 10.000 di sini? Yakni untuk membuat Ethernet menjadi 100 dan gigabit menjadi 10. Maka akan kita gunakan 10.000. Dan lanjut lagi ke gigabit 0/0 yakni dari R1 ke sentral. IP OSPF 100 area 10. Kita lihat dulu perintahnya. Ini R1 termasuk route OSPF routing dan area 10. Maka sesuai yang kita gunakan di sini, kita gunakan OSPF 100 dan di sini area 10. ISP OSPF priority 150. 150 untuk ini. Konfigurasikan interface R1 menggunakan ISP priority 150 untuk memastikan R1 menjadi decided router. Maka akan kita tulis ini dan lanjut ke
01 lagi, gigabit 01 yakni S1, IP OSPF 100 sama seperti ini dan area 0. Lanjut ke serial 00 yang tersambung ke R pusat. Kita akan gunakan hal yang sama, IP OSPF 100 area 10 dan IP OSPF hello interval 20 dan IP OSPF dead interval 80. Kenapa 20 dan 80? Seperti yang dapat kita baca di sini, konfigurasikan OSPF hello timer dan dead timer 2 kali dari nilai normal pada R1 ke R pusat, begitu juga sebaliknya. Sebagaimana kita tahu, defaultnya adalah hello interval adalah 10 dan dead interval adalah 40. Karena ini diminta 2 kali, maka akan jadi 20 dan 80. Baik, kita akan copy saja ini dan kita pastekan di CLI. Paste. Oke, berhasil. Lanjut, kita akan mengkonfigurasikan R2. Buka dulu notepad yang sudah saya siapkan. Oh, ini nanti saja. Buka soalnya dan R2. Oke, seperti biasa, kita atur hostname-nya sesuai nama yang diberikan di router, yakni R2. Lanjut, kita akan mengkonfigurasikan gigabit 01, yakni gigabit 01 adalah tersambung ke S2. Dapat kita lihat di sini. Oh, maaf. Gimana ya caranya? Oh, sebentar. Aduh. Gini saja, bila ke sentral menggunakan 00, maka ke S2 menggunakan 01. Kegeser, maaf. Selanjut, kita akan melanjutkan penjelasannya. IP address menggunakan 19.68.2.126. Karena yang diminta pada LAN adalah yang tertinggi, maka IP address yang tertinggi untuk R2 yakni adalah 192.168.250.126 dengan subnet mask 26 yakni 192. Kita pasang no shutdown dan gigabit 00 yakni dari R2 ke R sentral, maksud saya switch sentral dengan IP address. Kita lihat tadi karena R1 telah menggunakan 10.1, maka kita akan menggunakan 10.2 untuk R2 ini. Lanjut ke ke serial 00 dengan IP address 172.16.12, yakni ini. Karena yang terkecil adalah WAN pusat yang menggunakan 12.1, maka di R2 kita akan menggunakan 12.2 dengan subnet mask 255.255.255.252 karena /30. No shutdown lagi dan exit. Lanjut, karena sejak awal menggunakan OSPF 100, maka kita OSPF 100, kita pasang router ID-nya, yakni ini. Dapat terlihat 2.2.2.2. Dikarenakan di R2 ini disuruh menggunakan quad 0 mask dan area 10, maka akan saya masukkan seperti ini dan di 255 area 10. Dan passive interface G.0 yakni dari R2 ke S2, masukkan reference bandwidth-nya 10.000 agar tetap menjadi 100 untuk fast ethernet dan gigabit ethernet menjadi 10. Lanjut ke gigabit 00 yakni R2 ke
switch sentral, ini menggunakan OSPF priority 75. Dapat kita lihat di sini konfigurasikan interface R2 menggunakan OSPF priority 75 untuk memastikan agar R2 menjadi backup designer router. Karena itulah kita menggunakan IP OSPF priority 75. Dan yang terakhir untuk serial 0/0/0 yang kesambung ke R2 kita bisa cek, oke bisa serial 000 untuk OSPF cost 50. Kenapa menggunakan 50? Karena saya hanya mengikuti soal seperti ini. Konfigurasikan OSPF pada R2 interface serial 0/0/0 menjadi 50. Oke, sudah selesai penjelasannya. Kita copy saja dan paste langsung di CLI nya. Paste. Oke. Silang saja. Ini juga lanjut ke R3. Kita buka dulu notepad dan kita buka R3, lanjut ke soal. Oh maaf, saya sangat grogi. ANN CONFT dan atur hostname sesuai nama router yakni R3, dan kita lanjut ke gigabit 01, yakni gigabit 01 tersambung dengan S3. Kita cek saja untuk meyakinkan, ya 01 tergabung untuk S3. Udah tuh menggunakan IP address untuk gigabit 01 yakni 192.168.200.254 yang dari sini karena kita menggunakan yang tertinggi. Lanjut ke gigabit 0/0 yakni yang tersambung ke sentral, maka akan menggunakan IP address 172.16.10.3 karena 1, 2 dan 2 nya sudah dipakai di R1 R2, maka lanjut ke R3 yakni 3 dengan subnet mask 255.255.248 dan no shutdown lagi. Exit, kita lanjut ke router OSPF yakni 100. Router ID menggunakan 1.1.1 dan karena ini diminta untuk, sebentar saya cari dulu. Ini pada R3 dan R pusat yang termasuk router OSPF dengan menggunakan wildcard mask dan area 10. Agar ini mengenal semuanya tanpa perlu ribet, kita akan menggunakan cara wildcard mask, yakni mengenalkan R3 ke R1 dan R2 agar R2 dan R1 langsung bisa menggunakan R pusat dan R pusat bisa mengenalkan kepada yang lainnya dengan cepat tanpa perlu konfigurasi satu-satu. Yakni yang kita gunakan network 19.192.168.200.28128 dengan area 10 dan 172.16.10.0 dengan area 10 pula. Lanjut ke passive interface untuk G1 yakni ini masang auto bandwidth 10.000 agar tetap fasilitas net 100 dan gigabit yakni 10. Selesai, kita copy saja, copy dan taruh ke sini, enter, paste. Oke, sudah berhasil. Dan yang terakhir adalah kita lanjut ke R pusat. Untuk R pusat ini yang paling panjang, karena itu saya sisakan untuk yang terakhir ya. Oke, kita taruh dulu ini dan kita buka soalnya lagi. Untuk R pusat, sesuai perintah kita belikan nama hostname-nya yakni R garis bawah pusat seperti ini. Oke, sudah sama. Dan untuk serial 00 menggunakan IP address 172.16.11.1 seperti ini ya.
tinggal kita gunakan saja karena ini adalah point to point. 00 ini untuk R1 kita cek saja ya, 00 00. Oke, oh lupa di close. 00 IP address, no shutdown, clock rate. Oh iya, di sini untuk setiap konfigurasi pada pusat mesti dipasangkan clock rate. Aduh, saya close. Clock rate. Sebentar, saya cari dulu perintah untuk memasang clock rate. Oh ini, gunakan clock rate pada setiap koneksi DCE router. Ya, ini koneksi DCE adalah R1, R2, RESP, dan R cabang. Setiap kita mengkonfigurasikan salah satu router ini, kita di akhir akan memasang clock rate pada setiap router. Dan INT S/S0/0/1 ya, ini adalah untuk R2. Kita cek 0/0/1. Oke, sudah benar. Menggunakan IP address 172.16.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.252. No shutdown, dan seperti biasa pasang clock rate. Lanjut ke INT S1 serial 0/1/0, yakni kalau tidak salah untuk cabang. Kita cek saja ya, serial 0/1/1. Kita akan menggunakan IP address dengan 20 seperti ini, 20.20.20.1, karena yang kita gunakan adalah yang terendah, dengan subnet mask 255.255.255.252, no shutdown, dan pasang clock rate yakni 64.000. Lanjut ke serial 0/1/1 yakni tersambung ke ISP. Kita akan menggunakan IP address 30.30.30.1 dengan /30, yakni subnet mask 255.255.252. Kita pasang no shutdown, dan kita lanjut konfigurasi router, yakni router USBF 100. Karena kita di awal tadi diminta menggunakan wildcard mask agar R pusat mengenal semua yang ada di sekelilingnya dan bisa mengenalkannya kepada yang lain, maka kita akan menggunakan yang pertama adalah network R1. Ya, ini menggunakan 172.16.11.0 ini. Dan untuk yang R2 yakni 172.16.12.0 ini untuk R2. Dan lanjut lagi ke R cabang yakni 20.20.20.0 dengan subnet 30. Dan lanjut lagi ke WAN pusat RISP yakni 30.30.30.30. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa di akhir ada titik 3, kenapa tidak 0? Itu dikarenakan 30 yakni menggunakan subnet mask. Kita cek saja, sudah saya siapkan, yakni 252, yakni 255 dikurang 252 maka akan menghasilkan 3, yakni 3 di sini. Dan seperti yang diminta, menjadi area 10 di akhir, dan area 10. Dan yang terakhir adalah passive interface S101 dan passive interface S2 serial 011, yakni dari R pusat ke R cabang dan R pusat ke RISP. Akan kita pasangkan auto cost reference bandwidth 10.000 lalu exit. Dan kita lanjut lagi ke serial 0/0, yakni dari R pusat ke R1
karena di awal tadi kita disuruh untuk menggunakan hello 2 kali lipat, hello dan dead 2 kali lipat, maka hello-nya 20 dan dead-nya 80 seperti seharusnya. Maka IP router, untuk yang perintah ini tadi kita disuruh menggunakan quad zero pada maaf, ini bukan quad zero sepertinya. Ini karena R pusat di sebelah ISP, yang mana ISP itu kenal dengan keluar banyak sekali. Daripada kita mengkonfigurasikannya satu-satu, lebih baik kita memasangkan 0.0.0.0 00 lagi agar semuanya terbaca pada serial 0/1/1, yakni ke R pusat. Kita cek, oke, benar ke R pusat, karena ISP ini sambung ke banyak sekali. Agar tidak susah, kita masukkan seperti ini saja. Dan IP route 10.10.10 kepada R cabang dengan router OSPF 100 dan default information organize. Default information organize ini untuk mengenalkan R pusat kepada keluar, agar R1 dan R2 dapat bertanya kepada R pusat kalau R pusat ini kenal keluar, dan bisa mengenalkannya kepada yang lain agar tidak berulang-ulang untuk mengkonfigurasikannya. Dan exit. Oke, sudah selesai. Kita coba copy dan kita masukkan ke R pusat, paste. Oke, enter, silang. Kita lihat apakah sudah 100%. Oke, sudah komplit 100% ya. Saya kira itu saja dari saya. Apabila ada salah kata dan salah penyebutan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.